Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratir Rasul. Yang mana kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul karya siapa? Al-Imam Al-Mu'arrikh Al-Mufassir Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullahi alaih. Peperangan yang terakhir kita ambil kemarin, perang apa? Bani Qainuqa'. Banu Qainuqa' termasuk salah satu marga suku besar orang-orang Yahud yang tinggal di mana? Di Madinah. Nah, barakallahu fikum. Ada berapa suku kemarin? Alhamdulillah. Ada 3 suku, sebutkan. Banu Quraidah. Sarawan tuh. Banu Quraidah, terus Banu Qainuqa', terus Banu Nadir. Paham ya? 3 marga, 3 suku besar itu ya. Jangan sampai terlupakan. Nah, barakallahu fikum. Ketika perang Banu Qainuqa', yang menang siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Karena apa? Karena dikepung selama 15 malam kan. Tapi ternyata ada oknum yang apa kemarin? Nah, barakallahu fikum, menegosiasi gitu loh. Dengan cara alasannya memberikan syafaat, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, sekarang kita masuk perang yang besar. Setelah tragedi dan juga barakallahu fikum, kejadian perang Badr yang sudah kita lewati tahun 2 Hijriah bulan Ramadan, peperangan diraih kemenangan oleh siapa? Kaum muslimin, dengan jumlah dari kalangan kaum muslimin yang terbunuh berapa kemarin? 14, ya kan? Kemudian orang kufar berapa? 70, yang ditawan 70 juga. Dalam keadaan di awal permulaan peperangan jumlah mereka lebih banyak. Paham ya? 900 sampai 1000. Sedangkan kaum muslimin berkisar antara 311 sampai 319. Masya Allah. Akhirnya marah besar dengan kejadian perang Badr itu, mereka merasa terpukul gitu loh. Kenapa? Karena pembesar-pembesar mereka pun terbunuh. Paham ya? Dan bahkan anak daripada pembesar mereka pun ada yang terbunuh juga. Paham ya? Anaknya yang terbunuh. Paham ya? Kalau pembesar mereka yang terbunuh, diajak pulang Abu Sufyan, "Ayo udah aman pulang aja." Kata dia enggak mau. Mau berangkat ke mana kemarin? Nah, barakallahu fikum, mata air Badr katanya. Nah, siapa ini orangnya? Yang diajak pulang Abu Sufyan enggak mau, siapa namanya? Abu Jahal atau Abu Lahab? Abu Jahal. Namanya siapa Abu Jahal? Amr bin Syam. Abu Lahab siapa namanya Abu Lahab? Siapa namanya? Abdul Uzza. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang saat itu diajak pulang enggak mau Abu Jahal. Berangkat dia, terbunuh akhirnya. Yang bunuh Abu Jahal siapa? Ayo na'am. Antum? Siapa? Abdul Mas'ud yang menyempurnakan, yang 2 orang? Ayo. Siapa? Siapa? Yang 2? Tafadhal al-akh, tafadhal, dibantu. Siapa? Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Paham ya? Satunya Mu'ad bin Afra. Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Mu'ad dan Mu'afat Mu'adnya ya. Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Nah, satunya Mu'ad bin Afra. Disempurnakan oleh Abdul Mas'ud. Paham ya? Nah, anak tokoh pembesar mereka yang dianggap terkenal, disegani, ditakuti, walaupun suatu ketika nanti masuk Islam juga. Siapa kemarin namanya? Anaknya yang terbunuh di perang Badr, akhirnya bapaknya marah-marah di perang Uhud ini. Siapa namanya kemarin? Alhamdulillah. Siapa namanya? Siapa namanya? Kemarin putranya Abu Sufyan siapa namanya? Siapa? Tahu atau enggak tahu? Wallahu alam. Alabas. Antum Ibrahim. Namanya Handalah. Namanya Handalah juga. Namanya sama tapi hakikatnya beda orangnya. Tahu ya, maksudnya namanya Handalah. Handalah bin Abi Sufyan. Nah, barakallahu fiikum, terbunuh. Nah, kita lihat bagaimana sekarang reaksinya. Qala al-mu'allifu asabahullah ghazwat Uhud, perang Uhud. Ingat-ingat ya, ini yang paling terpenting biasanya antum tahu kejadiannya tahun berapa, bulan apa. Paham ya? Dan jumlahnya berapa itu
juga termasuk penting juga ya. Kemudian tokoh-tokoh yang terbunuh siapa saja walaupun enggak semuanya tapi yang inti aja nanti yang dihafal. Kalau perang Badar sudah selesai, ya enggak? Tokoh-tokohnya sudah ketahuan juga, jumlahnya berapa, tahu juga. Sekarang perang Uhud. Ghazwatu Uhudin, perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah, bulan Syawal. Ini penting. Langsung diambil intinya enggak masalah, tapi nanti kita lewati juga. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah, bulan Syawal. Kemenangan diraih oleh apa? Diraih oleh orang-orang kufar wal musyrikin. Awal mulanya kaum muslimin pun sempat menang. Paham ya? Awal mulanya sempat apa? Sempat menang di awal permulaan. Cuman karena mereka ada yang tidak taat, nah barakallahu fikum, dengan apa? Perintah Rasulullah untuk diam di Jabal Uhud, mereka malah turun rebutan ghanimah. Akhirnya mereka apa? Diserang balik oleh orang-orang apa? Orang-orang nah barakallahu fikum kufar Quraisy dan juga pasukan yang lainnya. Nah barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, untuk mengenai jumlahnya, jumlah orang-orang kufar saat itu yang dikumpulkan oleh Abu Sufyan bin Harb dan juga yang lainnya, jumlahnya berapa jumlahnya? Berkisar antara berapa? Kurang lebihnya jumlah mereka nah barakallahu fikum mencapai 3.000. Besar 3.000 pasukan. Senjatanya pun lengkap, tombak juga ada, pedang juga ada, panah juga ada, pasukan berkuda sudah siap juga. Nah barakallahu fikum. Ya, jadi semua sekutu-sekutu yang membenci dakwah Rasulullah, membenci agama Islam, dikumpulkan semua sama Abu Sufyan, balas dendam ketika perang Badar kalah ya. Nah, di sini nanti pun apa? Karena kaum muslimin kalah, nah setan ikut perang. Sampai setan teriak, "Inna Muhammadan qutil." Sesungguhnya Nabi Muhammad terbunuh katanya. Akhirnya membuat apa? Kaum muslimin lemah. Biasanya kalau pemimpin dalam peperangan tuh terbunuh atau kedengaran terbunuh itu biasanya lemah pasukannya. Melemah itu ya istilahnya ya. Nah barakallahu fikum. Kita lihat jumlah kaum muslimin berapa di perang ini. Nah barakallahu fikum, di perang Uhud ini kemudian kita lewati berkali-kali berapa? Antum? Berapa? 70. Jumlah kaum muslimin yang ikut perang berapa? Yang akhirnya sampai tengah perjalanan pulang lagi. Awal mulai 1.000. Awal mulai 1.000. Ternyata ada penggembosnya. Oknum yang kurang ajar, Raisul Munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Paham ya? Gembos-gembosi, berangkat 1.000 yang pulang 300. Paham ya? Kita lihat nanti ya. Nah, qala al-muallif wa asbahullahu wa hiya waq'atun. Waq'atun pertempuran. Pertempuran, peperangan artinya sama. Yaitu peperangan imtahanallahu azza wa jalla fiha ibadahul mu'minin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba-hambanya kaum mukminin. Inilah peperangan, kadang menang, kadang kalah itu wajar. Ketika dulu kita perang di Damaj melawan Syiah Rafidhah, ketika ada pertempuran, kadang kala kita juga mengalami kemunduran, walaupun tidak sampai total ya. Maksudnya itu apa? Mereka bisa maju tapi tidak sampai full. Nah, maksudnya itu kadang kalah, kadang menang itu wajar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi yang namanya barakallahu fikum menegakkan dan juga dakwahkan agama Islam, insyaallah ditolong di balik apa? Ujian tersebut. Kita lihat sini. Waqtabarahum, dan Allah Taala menguji mereka, wa man yaza biha bainal mu'minin wal munafiqin, dan Allah Taala pisahkan dengan tragedi pertempuran peperangan tersebut antara kaum mukminin dan orang-orang munafikin. Antara kaum mukminin dan orang-orang munafikin dipisahkan dengan apa? Adanya peperangan perang Uhud tersebut. Karena orang-orang munafikin kan pulang lagi. 300 tadi itu, 6. Wa dzalika anna Quraisyan hina qatalallahu saratahum. Yang demikian itu dikarenakan orang Quraisy ketika Allah telah bunuh saratahum, bahwa itu lihat saratahum, qadatahum wa udhama'ahum. Ketika Allah telah bunuh pemimpin mereka dan pembesar-pembesar mereka, Abu Jahal, termasuk pembesar mereka ya. Nah barakallahu fikum, saat itu ketika perang Badar Abu Lahab diajak enggak mau. Paham ya? Abu Lahab malah tinggal di Mekah. Tapi ternyata Abu Jahal yang pergi ikut perang Badar enggak pulang lagi ke Mekah. Paham ya? Maksudnya apa? Terbunuh situ. Naam. Kita lihat sini. Barakallahu fikum. Kemudian apa? Wa dzalika anna Quraisyan hina qatalallahu saratahum bi Badrin. Yang demikian itu sebabnya dikarenakan Quraisy. Nah, ketika Allah telah bunuh pembesar mereka dan juga pemimpin mereka di perang Badar, wa usibu bi musibatin, dan mereka ditimpa dengan suatu musibah lam takun lahum fi hisab, yang mana musibah tersebut tidak masuk dalam perhitungan mereka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu diperhitungkan enggak mungkin masuk 311 kok bisa menang gitu loh. Jumlah mereka berapa kemarin kan?
900 sampai 1000 kok bisa menang gitu loh. Kan enggak masuk akal menurut mereka. Syara'a Abu Sufyan, ya, mulai kan. Abu Sufyan bapaknya Handalah, paham ya? Handalah bin Abu Sufyan maksudnya yang terbunuh kemarin ya. Nah, barakallahu fikum di perang Badar, syara'a Abu Sufyan, mulailah Abu Sufyan bin Harb. Anaknya terbunuh kan, sakit hati juga ya. Nah, kemudian pembesar yang lainnya Abu Jahal terbunuh juga di situ. Syara'a Abu Sufyan yujammi'u Quraisyan. Mulailah Abu Sufyan mengumpulkan orang-orang Quraisy wa yu'allibu nam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'alal muslimin. Mulailah na barakallahu fikum Abu Sufyan menghasut Rasulullah dan juga kaum muslimin. Dihasut untuk melawan mereka. Paham ya? Dihasut untuk melawan mereka. Fajamma'a qariban min 3,000 min Quraisyin wal hulafa wal ahabish. Akhirnya apa? Abu Sufyan mampu mengumpulkan kurang lebihnya 3.000 pasukan dari orang Quraisy, wal hulafa sekutu-sekutunya, wal ahabish, ahabish sebutkan bawah itu, qaumun min Quraisy nasabu nam ila jabalin bi Makkah yuqalu lahu Habasyi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi, nam ahabish itu sekelompok kaum dari kalangan Quraisy juga menisbahkan ke salah satu gunung di Mekah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat jumlahnya sekitar berapa tadi? 3.000 pasukan. Allah musta'an. Wa ja'u binisaihim. Mereka datang dengan membawa apa? Istri-istri mereka. Li'alla yafirru, tujuannya agar mereka enggak lari. Paham ya? Nah, dibawa semuanya. Summa aqbala bihim nahwal Madinah, kemudian mereka langsung apa barakallahu fikum menuju ke Madinah, arah Madinah. Rasulullah dan para sahabat di Madinah. Fa nazala qariban min Jabal Uhud, kemudian singgah dekat dari apa? Jabal Uhud. Bimakanin, di suatu tempat yuqallahu Ainain. Di salah satu tempat dinamakan dengan tempat tersebut Ainain. Kita lihat nomor 3 itu bawah itu Ainain, Jabalun Saghirun wa huwa Jabalur Rumah al-ma'ruf. Naam, yaitu salah satu gunung kecil di situ. Naam. Gunung yang dipakai untuk apa? Naam, barakallahu fikum. Naam, untuk peperangan juga ya, karena kaum muslimin di awal mula kan di Jabal Uhud. Paham ya? Pasukan disiapkan semua, pasukan berkuda dan siap semuanya sebenarnya. Cuman karena ada yang istilahnya apa? Tertarik, tertipu, tergiur dengan ghanimah. Ya kaum, ghanimah, ghanimah katanya. Nanti kita lewati nanti ya. Ada yang teriak gitu, ya kaum, ghanimah, ghanimah. Akhirnya turun. Turun kemudian apa? Nah, barakallahu fikum rebutan ghanimah tadi itu. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Apa kata beliau? Na'am wa dzalika fi Syawalin min as-sanah ats-tsalitsah. Yang mana tragedi perang Uhud tersebut terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Dihafalkan ini. Tahun berapa? 3 Hijriah bulan Syawal. Kalau perang Badar 2 Hijriah bulan Ramadan. Naam. Wastasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah, minta arahan kepada segenap para sahabatnya, bukan langsung berangkat sendiri, enggak. Musyawarah penting. Kalau perang itu ada musyawarah ya. Kita dulu ketika di Damaj, barakallahu fikum, ketika perang melawan Syiah Rafidhah, kita juga musyawarah. Bagaimana barakallahu fikum taktik-taktik dalam peperangan. Trik-trik yang ditempuh bagaimana biar apa? Biar mereka tidak bisa masuk wilayah kita. Musyawarah dulu. Antum nanti jaga sana ya. Ana bagian belakang, antum tengah, ana kanan, antum kiri ya. Nanti kalau jam sekian antum bawa makanannya, itu sudah diatur semuanya. Paham ya? Nanti antum bagian membawa peluru ya, peluru mortir. Ya, ini kisahnya bukan kisah hoax ya. Kisah nyata, realita, kenyataan Anda ngerasakan langsung, sekedar hiburan. Saat itu ketika membawa peluru mortir di tas itu, besarnya segini satu-satunya. Paham ya? Nah, kalau tidak salah berapa biji ya? Sekitar 6 atau 7 biji. Bawa ini. Berat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, di saat itu bulan purnama. Malam bulan purnama. Qadraul masyafa'al, karena kalau malam bulan purnama itu para sniper itu mereka punya teropong tembus. Teropong tembus maksudnya teropong malam tuh ketahuan itu. Paham ya? Jadi kita harus waspada situ. Karena larinya begitu cepatnya bersama rombongan yang lainnya, jatuh bangunlah di situ. Paham ya? Nah, bersama rombongan yang lainnya. Akhirnya sniper dari sana kemari, tapi alhamdulillah selamat. Hingga saat ini selamat ya, alhamdulillah ya. Nah, barakallahu fiik. Maksudnya apa maksudnya? Itu sekedar kisah bahwasanya ketika perang itu harus ada musyawarah. Ini Rasulullah ini ya. Rasulullah bermusyawarah kepada para sahabatnya. Ayakhruju ilaihim am yamkusul Madinah, bayangkan ini. 3.000 pasukan. Berapa? 3.000. Rasulullah mengatakan apakah keluar melawan mereka atau diam di Madinah? Fabadara jama'atun min fudhala'is sahabah. Kemudian orang-orang yang memiliki keutamaan dari kalangan para sahabat
sekelompok jamaah dari segenap para sahabat, mereka bersegera mimman fatahu al-khuruj yauma badrin, yang saat itu belum sempat ikut perang Badr, ilal isyarah bil khuruj ilaihim, memberikan isyarat, lawan ya Rasulullah, ayo kita keluar berangkat. Wa alahu alaihi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik, mereka meminta dengan permintaan yang terus-menerus, dia ulang-ulang, merengek maksudnya ya. Wa asyara Abdullah bin Ubay bin Salul, inilah oknum yang kurang ajar ini. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul mengisyaratkan bil maqam bil Madinah, enggak usah keluar ya Rasulullah, di Madinah aja. Tinggal di Madinah aja, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, Allahu musta'an. Wa taba'ahu 'ala dzalik ba'du sahabat, sebagian sahabat sempat ikut juga itu loh. Ikut pemikirannya, pendapatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Naam, fa'ala haulaika 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pun juga merengek-rengek kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanahadha wa dakhala baita. Akhirnya Rasulullah bangkit dan masuk ke rumahnya. Bukan menerima pendapatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, bukan, tapi apa? Masuk ke rumahnya, wala bisa lakmatah, masyaallah. Beliau langsung memakai lakmatah, bahwa itu sebutkan apa itu? Dir'ahu wasilahu. Beliau langsung memakai pakaian besinya dan senjatanya. Masyaallah. Jadi beliau enggak terkena bisikan Abdullah bin Salul. Semangat. Wa kharaja alaihim, langsung beliau keluar di hadapan mereka. Wa qad insana azmu ulaika, dan sempat berbolak-balik keinginan kuat mereka. Karena apa? Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, di Madinah aja Rasulullah, enggak usah berangkat. Sebagian sahabat yang lain yang enggak sempat perang Badr mengatakan, berangkat ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah masuk rumah, pakai pakaian besi, langsung pakai bawa senjata juga, keluar di hadapan mereka. Akhirnya sebagian mereka yang bertekad bulat tadi sempat berbolak-balik juga. Faqalu ya Rasulullah, in ahbabta an tamkusa bil Madinah, faf'al. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, ya Rasulullah, jika engkau ingin tinggal di Madinah, lakukan. Faqala ma yanbaghi linabiyyin, masyaallah. Beliau sangat pemberani sekali ya. Ma yanbaghi linabiyyin idza labisa la'matah an yad'aha hatta yuqatil. Masyaallah. Tidak layak bagi seorang nabi kalau sudah memakai pakaian perangnya dan senjatanya, enggak layak meletakkan pakaian tersebut sampai berperang. Akhirnya berangkatlah perang. Kisah sambungannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.